Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ibu Suania Putri Prakasiwi, NIM 1917120221. Aku dari kelas 4 Perbankan Syariah C. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang IFE dan EFE metrik. Yang pertama itu ada pengertian IFE metrik, yang kedua itu ada pengertian EFE metrik, yang ketiga itu ada tahap penyusunan IFE metrik, yang keempat itu ada tahap penyusunan EFE metrik, yang kelima ada manfaat IFE dan EFE metrik, dan yang terakhir itu keterbatasan IFE dan EFE metrik. Langsung saja kita ke pengertian IFE metrik. IFE metrik atau Internal Factor Evaluation adalah metrik perusahaan yang menganalisa dua variabel, yaitu strength kekuatan dan weakness kelemahan. Metrik IFE merupakan rumusan analisis lingkungan internal. Metrik ini memberikan rangkuman dan evaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam bidang fungsional pada unit usaha tertentu. Metrik IFE juga memberikan dasar pengenalan dan evaluasi hubungan antar bidang-bidang fungsional tersebut. Metrik IFE merupakan faktor atau alat formulasi strategi yang digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area fungsional bisnis, dan juga memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antar area-area tersebut. Selanjutnya kita ke pengertian EFE metrik. EFE metrik itu merupakan strategi untuk merangkum dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan lain-lain, dan persaingan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Metrik EFE digunakan untuk merangkum peluang dan ancaman pada suatu unit usaha. Analisis EFE dilakukan perhitungan yang sama dengan IFE matrix. Matrix External Factor Evaluation atau EFE itu digunakan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal perusahaan yang berkaitan dengan peluang dan ancaman yang dianggap sangat penting bagi perusahaan itu sendiri. Data eksternal dikumpulkan untuk menganalisis hal-hal yang menyangkut persoalan ekonomi, sosial, budaya, demografi, pemerintahan, hukum, teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tahap penyusunan IFE metrik. Tahap penyusunan yang pertama, kita bisa lihat ya di situ, tuliskan faktor internal utama seperti diidentifikasi dalam proses audit internal. Yang kedua, ada berikan bobot yang berkisar dari 0,0 atau tidak penting sampai 1,0 atau sangat penting untuk masing-masing faktor. Lalu yang ketiga itu berikan peringkat 1 sampai 4 untuk masing-masing faktor untuk mengindikasikan apakah faktor tersebut itu menunjukkan kelemahan mayor atau kelemahan minor. Lalu yang keempat itu ada kalikan masing-masing bobot faktor dengan peringkat untuk menunjukkan rata-rata tertimbang untuk masing-masing variabel. Selanjutnya ada yang terakhir, jumlahkan rata-rata tertimbang masing-masing variabel untuk menentukan total rata-rata tertimbang untuk organisasi. Kita bisa dilihat ya di situ udah aku cantumin. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap EFE matrix. Tahap EFE matrix itu ada 5. Yang pertama, buat daftar faktor eksternal yang diidentifikasi dalam proses audit eksternal. Lalu berikan bobot yang berkisar dari 0,0 atau tidak penting hingga 1,0 atau sangat penting untuk masing-masing faktor. Lalu yang ketiga,
Berikan peringkat 1 sampai 4 untuk masing-masing faktor eksternal. Itu kunci tentang seberapa efektif strategi perusahaan saat ini dalam merespon faktor tersebut. Lalu yang keempat itu ada kalikan masing-masing bobot atau faktor dengan peringkatnya untuk menentukan nilai tertimbang. Lalu yang terakhir itu jumlahkan nilai tertimbang dari masing-masing variabel untuk menentukan total nilai tertimbang bagi organisasi. Selanjutnya kita masuk ke manfaat IFE dan EFE metrik. Manfaat IFE dan EFE metrik itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu mudah dimengerti. Faktor yang dimasukkan ke dalam matriks itu memiliki arti yang jelas bagi semua orang di dalam maupun di luar perusahaan. Tidak ada kebingungan atas istilah yang digunakan atau implikasi dari matriks. Lalu yang kedua itu mudah digunakan. Matriks ini tidak memerlukan keahlian yang luas atau keahlian yang banyak personil atau banyak waktu untuk membuatnya. Jadi manfaat IFE dan EFE metrik itu salah satunya tidak memakan waktu yang banyak untuk menggunakannya. Yang ketiga itu ada berfokus pada faktor internal dan eksternal utama. Dan yang keempat itu ada serbaguna. Selanjutnya kita masuk sub pembahasan yang terakhir. Di situ ada keterbatasan IFE dan EFE metrik. Adapun kelebihan dan kekurangan IFE dan EFE metrik. Nah, tadi yang manfaat itu kelebihannya ya teman-teman, dan yang keterbatasannya ini itu merupakan kekurangan dari IFE dan EFE metrik. Keterbatasan IFE dan EFE metrik itu ada 3 ya. Yang pertama itu mudah diganti. Metrik IFE dan EFE dapat diganti hampir seluruhnya dengan analisis PST atau analisis SWOT, metrik profil kompetitif dan sebagian analisis lainnya. Yang kedua itu tidak secara langsung membantu formasi strategi. Kedua analisis hanya mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor, tetapi tidak membantu perusahaan secara langsung dalam menentukan langkah strategis berikutnya atau strategi baik. Yang ketiga itu faktornya terlalu luas. Ya, itu sub pembahasan ada pengertian, tahap, manfaat, dan keterbatasan IFE dan EFE matrix. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.